wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah hari ini udara cukup cerah. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Sumardi sebagai owner dari PT Gelis, ya, merupakan produsen dari gerobak listrik ini. Terus juga Bapak Ari Cahyono, teman-teman dari sama-sama kami dealer dari PT Gelis juga, Bapak Wakil Wali Kota yang sementara diwakili oleh dari Bapak dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Depok, Pak Wakapolsek juga diwakili. Terima kasih banyak kehadirannya. Semua dikerjakan, dilakukan oleh anak-anak bangsa di Indonesia, dan sesuai dengan misi kami. Gelis diciptakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan membantu mengembangkan ekonomi kreatif pelaku UMKM. Dan Gelis ini didesain fleksibel, berdasarkan keinginan atau kebutuhan daripada customer kami. Ya, jadi kalau Bapak lihat produknya itu bervarian sekali, ya, mulai dari pickup, ada yang kargo dan lain-lain. Jadi itu kami bisa mendesain, kami bisa membuat sesuai dengan kebutuhan daripada customer kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah bahwa kita di sini bisa berkumpul bersama dalam rangka peresmian dealer motor Gelis. Tadi disampaikan Pak Deden bahwa motor listrik ini menurut saya sangat bagus, karena ini memang tentunya ke depan kita arahnya adalah untuk bagaimana menghasilkan produk-produk yang bebas polusi, dan saya kira pemerintah juga mendorong untuk segera diadakan motor listrik dan segala macam. Dan tentu model-model biar ini di Kementerian Pertanian memang sangat diperlukan, Bapak sekalian. Kita sama-sama tahu, mungkin Pak Agustin yang orang lama, dia tahu persis, dia sering dulu memberikan bantuan biar motor itu, cuma memang karena di kendala di daerah itu kan belum tentu solar dan bensin ada. Ini mungkin kalau listrik sebagai solusi untuk teman-teman di lapangan. Tentu memang saat ini yang mungkin perlu dipikirkan lagi, khusus untuk daerah-daerah yang tidak ada listriknya, mungkin harus disiasati bagaimana mungkin dari diesel diarahkan menjadi listrik, sehingga mereka dengan diesel pun bisa dicas motornya ini. Karena tidak semua daerah mungkin belum seluruhnya terjangkau listrik, ini gara-gara pegunungan segala macam, listrik mungkin belum siap. Sehingga saran saya, siapkan juga bagaimana modifikasi dari diesel menjadi arus listrik, sehingga charger dari motor ini bisa mengisi kalau itu dicas dari diesel. Baik sekalian, seperti yang kami sampaikan, kami di kementerian memang hampir setiap tahun kayaknya mengadakan motor listrik, ya Pak, motor liar ini untuk angkut teman-teman yang di kelompok tani PH untuk menghasilkan atau mengangkut hasil-hasil perkebunan ataupun hasil pertaniannya dari sawah untuk ke unit pengolahan di biasanya di kampung-kampung. Jadi di kami sendiri banyak program-program unit pengolahan hasil yang memang motor-motor roda 3 ini sangat dibutuhkan, karena pertama fleksibel, tentu karenanya juga di sawah juga jalannya sempit, sehingga solusi roda 3 saya kira suatu solusi yang bagus. Apalagi ditunjang motor ini hemat bahan bakar bensin, sehingga ini menjadi pilihan, mungkin salah satu pilihan kami nanti ke depan. Dan sekali lagi kami atas nama Direktorat Jenderal Perkebunan ucapkan selamat kepada Pak Deden dan Ibu atas
ditunjuknya sebagai dealer resmi dari motor listrik. Mudah-mudahan dealer ini bisa maju dan insya Allah bisa mensuplai kebutuhan dari petani kami di daerah, bukan hanya di Jakarta, hampir seluruh Indonesia. Saya kira kita perlu roda tiga untuk hasil. Contoh untuk sawit, kalau kita petani itu menghasilkan metik sawit dari kebun-kebun itu kan mereka harus mengangkut ke gudang mereka atau unit pengolahannya sebelum diangkut ke truk yang lebih besar. Itu kalau dipikul kan itu capek ya, apalagi padi itu dari sawah diangkut ke penggilingan padi itu juga tentu kalau ada roda tiga ini sangat membantu. Dan tentu karena ini biayanya dengan listrik, artinya itu hemat biaya bagi mereka. Tentu walaupun sedikit pun itu menjadikan suatu faktor bagi petani untuk menambahkan nilai uang rupiah dari mereka. Artinya dengan penghematan bensin itu juga memberikan tambahan nilai uang kepada kelompok yang tadinya mungkin jual padinya 10.000 untuk beli bensin sekian, kalau ini dengan listrik insya Allah yang sekiannya bisa dikumpulkan. Kalau itu dikumpulkan per tahun-tahun, saya kira bisa datang ke Jakarta meningkat Eden untuk yang teman-teman yang di daerah. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat Pak Eden. Mudah-mudahan program PLIS ini bisa berjalan lancar dan bermanfaat ke depannya untuk Pak Deden dan tentu khususnya bagi kami untuk petani Indonesia. Sedangkan ya seharusnya Pak Wakil Wali Kota ya nggak masalah sih sebetulnya ini dilakukan oleh kita. Pertama-tama saya ingin sampaikan mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kondisi COVID seperti saat ini kita masih bisa beraktivitas dan mudah-mudahan ke depan COVID ini tidak ada lagi ya Pak ya. Semoga ekonomi kita pulih kembali seperti biasa. Terima kasih pertama atas undangan oleh saya tadi belum nangkap Pak, PT apa sih Pak? Oh, kita singkat aja gelis ya, usaha pemasaran gelis. Pertama saya ingin sampaikan kalau produksi di mana? Oh di Cikias, nanti di Bekasi ya Pak ya, Bogor, daerah Bogor. Kemudian komponen tadi 70% lokal. Nah, kalau kita lihat dari produk sebenarnya bisa nggak harus impor ya Pak ya. Kita dari saya mewakili pemerintah kota Depok, kita mendukung Pak inovasi ini kan inovasi baru dari konsumsi listrik ke dari solar, bensin atau pertamax segala macam lari ke listrik. Tadi saya sudah bicara dengan salah satu sales, casanya sampai 3 jam 4 jam ya, bisa ada yang 50 sampai 40 km kayak gitu ya Pak ya. Nah, ini kita dukung ke depan. Kita banyak sekali Bapak Ibu UKM di Kota Depok, terutama yang di box, mobil box, mobil sampah ini nanti maka tadi saya sampaikan kalau DLHK kan lebih itu barangkali memerlukan di DLHK itu barangkali boxnya boleh syarat Pak terlalu kecil gitu. Jadi muatan volume juga ini nanti diinovasi aja Pak ya. Yang box saya sarankan juga tadi disampaikan sistem pendingin CCS ya, cold system. Kalau bisa nanti ada rak kalau itu saya ke depan. Nanti kita bisa nyarankan bagi pedagang kalau untuk mobilisasi barang atau produk bisa ditaruh berdasarkan raknya Pak. Coba nanti diinisiasi Pak inovasinya ke depan. Ini kan baru awal ya Pak ya. Kami dari Dinas Perdagangan pertama ingin sampaikan satu, tolong nanti kalau ini dipasarkan suku cadang, bengkel dan kualitas itu tolong Pak dijaga nanti ke depan. Karena ini kalau untuk menjaga kontinuitas perdagangan harus seperti itu Pak ya. Dan nanti ambil sebentar ternyata udah ketahuan tuh kelemahannya. Nah itu perlu dijaga Bapak. Kemudian legalitasnya Bapak itu ya, keberadaan ini harus ada legalitasnya. Nanti kita dari Dinas Perdagangan saya BPK akan mengawal ini semua. Bukan mengantui bukan Pak.
Ini legalitasnya biar berjalan terus. Kita juga dapat info berapa pemasaran, berapa penyerapan tenaga kerja, pasti ke sana arahnya nanti. Kemudian kemudian tadi pabrik sudah ya. Nomor plat. Nah, nomor plat tadi ini resmi Pak ya. Plat biru dari kepolisian. Nah, nanti kita akan buat ini, kemudian saya minta juga Bapak Ibu nanti kalau memang ini bermanfaat, berfungsi untuk ke depan, kita ngomongin banyak Pak. Nah, ini apakah sistem penjualan nanti akan bersifat cash? Kalau bisa dikredit Pak, bisa juga nanti difasilitasi ke UMKM. Nah, dalam 1 tahun ke depan kita berharap ada apa ya Pak? Adalah semacam bantuan atau semacam simbolis bantuan ke salah satu UMKM nanti ke depan Bapak Ibu ya. Karena itu salah satu jembatan kita untuk memfasilitasi UMKM ya Pak. Kalau disebut CSR seperti itu. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu. Kami sangat mendukung usaha ini dari konsumsi BBM ke listrik. Di samping juga ramah lingkungan. Juga nanti mungkin barangkali ini bisa dikembangkan lebih besar lagi Pak ya. Barangkali dari kami cukup sekian Bapak. Terima kasih Bapak Ibu, selamat dan sukses. Mudah-mudahan usaha ini bermanfaat untuk semua masyarakat. Semoga ini bisa berkembang Bapak Ibu ya. Mari nanti kita jaga kesinambungan Bapak. Kami dari Dinas Perdagangan sangat mendukung apapun usaha yang bisa berkembang di Depok. Terima kasih, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Karim, ya Malik, jadikanlah kami semua yang hadir di sini memiliki sifat amanah dan jujur dalam hidup dan kehidupan ini. Ya Allah, hanya kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Anugerahkanlah kami tekad, kekuatan, keikhlasan, lindungan, bimbingan, dan ridho-Mu untuk menjalankan usaha ini agar lancar, sukses, menguntungkan perusahaan, mensejahterakan para pembeli penggunanya, dan berkah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbis rohli sadri wa yassir li amri. Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk dan yang lurus dalam urusan kami ini. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang kurang berkenan, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan listrik dan bisa kemudian membawa manfaat bagi masyarakat dan ekonomi sekitar. Amin. Itu kami ada tipe namanya retro. Retro itu seperti gerobak kaki 5 itu yang didorong pakai kaki tapi dia di atas gerobak listrik. Ya. Kemudian kami juga ada kargo itu yang putih ya. Itu untuk angkutan barang. Ini 1 kali 4. Ya, jadi 1 kali 1,5. Ya, jadi ini multifungsi juga seperti tadi yang Bapak katakan ya. Jadi ini kalau di Jogja kami mendapat pesanan untuk angkutan vaksin. Ya, dari rumah sakit ke tempat-tempat vaksinasi itu akan menggunakan gerobak listrik kargo ini. Kemudian kami juga ada jadi kami ada 2 model, satu model terbuka seperti ini, yang satu lagi itu model
tertutup yang menggunakan kabin. Jadi nanti itu salah pilihan daripada customer kami. Kemudian motornya itu kami menggunakan motor 800 watt ya. Kemudian motor ini dilindungi ya oleh peraturan internasional namanya IP ya 54. Jadi IP 54 itu angka 5 itu yang di depan menunjukkan ketahanan terhadap debu. Ya, skalanya 1 sampai 6. Jadi 5 itu sudah sangat bagus bertahan terhadap debu. Kemudian angka berikutnya 4 yang di belakang itu ketahanan terhadap air. Dan itu skalanya juga 1 sampai 8. Jadi 4 itu sudah bagus. Dia tahan terhadap hujan. Dia tahan terhadap percikan air ya, kalau dicuci apa itu tahan. Yang tidak tahan itu kalau mencelup air. Tapi sama aja kendaraan bensin juga kalau kecelup air mesinnya juga akan mati ya. Jadi sama sebenarnya kondisinya. Jadi itu yang perawatan rutin hampir tidak ada Pak. Ya, jadi tidak ada Pak. Karena juga tidak ada olinya di sini. Jadi busi juga tidak ada ya. Iya Pak, baterai ini pun ya kami kan garansi 2 tahun untuk lithium ya. Jadi sebenarnya free maintenance sebenarnya. Mungkin hanya rem, kampas rem dan lain-lain itu mungkin nanti yang dikasih sama lampu-lampu. Bisa dijual umum dan bisa pesan dari kami. Jadi baterai asal ininya sama spesifikasinya ya. Kami menggunakan 48 volt voltasenya dan kalau ini mungkin 45 ampere hour lithium. Mohon maaf ada pertanyaan. Ya. Iya Pak, sangat. Jadi ya. Kalau zaman kami saya kebetulan makan di utama. Iya. Kami cukup karena pabrik kami di lokal juga di Cikeas, jadi stok spare part itu sangat banyak sekali dan di dealer-dealer nanti juga akan ada spare part pas moving yang dibutuhkan. Pasti. Saya pindah dari swasta ya. Baik. Iya. 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 Kami sangat menjaga itu Pak, karena kami juga APM ya, agen pemegang merek. Jadi kami juga menurut peraturan Kementerian Dalam Negeri kami diharuskan ya, mempunyai layanan purna jual yang memadai. Jadi itu termasuk dengan penyiapan sertifikat dasar. Termasuk pelatihan pada saat awal. Betul. Ya, di pabrik. Karena saya ucapkan alhamdulillah selamat sebagai distributor gelis ya. Alhamdulillah insya Allah ini makin meningkat dan bisa membuat penunjang perekonomian UMKM. Nah kami kebetulan dari kami memang sudah ada kerjasama dengan salah satu usaha dari Pak Kementerian dan ketika kami mendengar akan ada peresmian gelis, kami sangat mendukung karena terutama setelah masa pandemi ini yang kita butuhkan adalah bagaimana kita membangkitkan usaha UKM terutama di daerah penunjang DKI. Meskipun kami membangun DKI, tapi daerah penunjang ini juga adalah support untuk DKI karena ukuran safety itu sudah tinggal bukan di DKI kita juga tinggal di Tangsel. Jadi pada prinsipnya kami siap karena kami sudah mempunyai unit mikro
dan kami juga ada petugas dari Unipro yang di sini. Pada dasarnya kami mendukung UKM dan ini adalah bagian dari usaha tersebut. Jadi dari nanti bisa menghubungi kami untuk lebih detailnya. Dan gak hanya ini yang kita pelajari, kita bisa bahas bisnis lainnya. Misalnya kapan tujuan ini untuk bawa barang atau butuh modal kerjanya, kita juga siap untuk support. Itu baik ya. Oh, jadi ada ini apa syariahnya Pak, pembiayaan ini? Iya, syariahnya ada nanti bisa. Itu aja Pak. Ya. Bapak di syariahnya? Saya konvensional. Ya. Terima kasih Pak. Mungkin itu Pak, nanti kalau untuk detailnya kita juga sudah ada tim di sini bersama 2 orang. Nanti bisa kontak-kontakan ke nomor handphone. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kisaran harganya berapa ya Pak? Dari kelurahan Mekarjaya. Yang punya anggaran desa Pak. Terima kasih. Jadi harganya itu berkisar antara 16.500.000 itu sasisnya saja sampai dengan ke atas ya sampai 42 juta tergantung daripada tipe yang mana. Kalau yang gerobak di sana yang putih. Yang kargo itu. Ya, kargo. Mungkin Pak Sumadi bisa memberikan arahan. Saya perkenalkan dari Persatuan Pedagang Kaki Lima, kebetulan di sini diwakili oleh Depok, wakil ketuanya, saya di pusat. Jadi maaf tadi terlambat sama Pak, udah izin karena ke Tangsel dan Kota Bekasi yang juga ada kegiatan. Yang kedua, kami juga punya koperasi yang namanya pedagang kopi keliling. Jadi kalau bapak-bapak lihat itu sekarang gara-gara COVID banyak pedagang kopi yang dimana dia dipecat dari kantornya, dari PNS mungkin nggak cukup gajinya, ya kan mencoba untuk usaha karena ini wirausaha yang dimana sudah sejak tahun 2012 pedagang kaki lima ini sebenarnya sudah dibina oleh Pak SBY dan oleh Pak Jokowi waktu itu sebagai wali kota. Termasuk kami juga dengan Pak Nur Mahmudi sudah merancang ini Pak. Jadi program ini sebagaimana saya sampaikan kepada Pak Hendra Amara, ini bisa dikaitkan dengan program pemerintah di mana desa atau Pak Lurah ini satu seperti ini supaya kebersihan sekelurahan Mekarjaya bisa dilakukan karena Pak Lurah keren, stafnya tiap hari keliling, kasih sapu, kasih apa, angkat. Berarti ada 63 lurah. Di kelurahan juga ada LPM supaya LPM tidak lihat proyek saja setahun sekali, mereka kasih ini. Berarti sudah ada. Kemudian Pak Camatnya dan saya sudah sampaikan waktu itu dengan Pak Nur Mahmudi. Waktu itu saya menggagas mobil kancil. Mobilnya kecil seperti itu, tetapi tidak keluar izinnya. Sama dengan kasus mobil ini, takutnya nggak keluar, tapi mudah-mudahan keluar sekarang. Kalau kasih keluar, apabila di setiap kelurahan, mungkin Gelis ini akan mampu membersihkan kota kabupaten dimanapun berada. Tetapi harus di goodwill. Ini alhamdulillah Pak Jainar ini sudah datang, berarti nanti kelurahan Mekarjaya bersih kalau dikasih mobil ini. Kembali ke laptop, saya pedagang kaki lima, saya juga sudah katakan, saya akan tawarkan kepada pedagang-pedagang kami. Karena musuh kami adalah Satpol PP. Kalau disub, termasuk disub. Maka apabila di satu daerah pedagang kami mengganggu lalu lintas, maka bisa bergerak, tetap bisa usaha. Di mana Pak, Bu, yang kami bisa dagang? Jadi bisa kembali lagi. Oleh karena itu, bisa kita jual kepada pedagang kaki lima. Termasuk pedagang sayur yang tadi dorong, kenapa nggak kita gunakan ini? Termasuk kopi, tadi tuh pedagang kopi yang berdua bisa dikasih topi. Kalau sekarang udah kedinginan, kasih topi, sehingga dia akan lebih nyaman. Mudah-mudahan dengan adanya Gelis ini di sini, kemudian bisa sinergi dengan DPRD, dengan wali kota, termasuk Pak Lurahnya, LPM,
Mudah-mudahan gerobak listrik dari Depok ini bisa mencar ke seluruh Indonesia. Amin. Oleh karena itu kami perlu program khusus dari Gelis. Apa programnya? Perlu diberikan kepada kami, kepada Pak Lurah, kepada Pak LPM sebagai prototipe pertama untuk mewujudkan Gelis berada di seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.